Selamat siang semuanya. Nah, materi kita hari ini untuk pertemuan ke-9 mengenai phrasal verb. Nah, phrasal verb di sini ada dua kata, verb dan phrasal. Phrasal itu artinya frasa. Frasa berarti kumpulan kata, bukan kalimat, hanya kumpulan kata. Ingat, frasa itu hanya kumpulan kata, tidak ada subjek di situ ya. Hanya kumpulan kata, ya. Jadi verb di sini adalah kata kerja yang nanti dihubungkan dengan preposisi seperti yang saya tuliskan ini, in, on, off, over, with, back, out. Nah, jadi nanti kata kerja tersebut ketika sudah ditambahkan dengan preposisi itu namanya phrasal verb. Kadang-kadang hanya ditambahkan satu preposisi, dua preposisi, atau ada tiga preposisi nanti. Nah, maknanya nanti akan berbeda atau sedikit berbeda atau jauh berbeda dengan makna kata dasarnya. Ya, kita buatkan dulu contoh di sini kata put, ya. Put, ketika kita lihat di kamus kata kerja put itu artinya menaruh atau meletakkan. Nah, ketika nanti sudah masuk menjadi phrasal verb, artinya kata put ditambahkan dengan preposisi di depan kata put, artinya nanti sedikit berbeda ya. Atau ketika dia nanti artinya idiomatic, itu tidak bisa diterjemahkan kata per kata. Put tidak bisa diterjemahkan meletakkan atau menaruh. Seperti nanti di kalimat nomor 2 dan nomor 3. Kalau kalimat nomor 1 agak sama ya, karena disebut dengan literal meaning. Artinya literal itu adalah ketika kita mengartikan sesuai dengan arti kata dasarnya, kita masih bisa memahami ya, karena artinya hampir mirip. Nah, tetapi ketika dia nanti sudah berhubungan dengan kata kerja frasa tersebut, phrasal verb tersebut sudah mengandung idiomatic meaning, artinya kata kerja dan preposisi tersebut tidak bisa diterjemahkan kata per kata. Itu namanya idiomatic. Ada arti tersendiri di dalamnya. Ya, ini namanya idiom, tersembunyi maknanya. Jadi tidak ada secara literal. Ketika lihat di kamus tidak langsung kelihatan artinya di situ. Tapi kita harus melihat konteks kalimatnya dulu. Nah, phrasal verb ini agak sulit kita mempelajarinya ketika kita menghafal saja. Jadi practice makes perfect, ala bisa karena biasa. Dan artinya pun nanti ketika kamu contohnya nomor 1, kita bahas dulu nomor 1. Budi puts his lunch up his bag. Kalau kita menerjemahkan menempatkan, artinya dapat nggak ya? Budi menempatkan makan siangnya ke dalam tasnya. Oh, berarti itu namanya literal meaning. Jadi kata kerja meskipun di sini sudah menjadi phrasal verb puts dan up, ya, tapi dia artinya masih meletakkan atau menaruh. Karena kata kerja dasar put juga menaruh atau meletakkan. Ini artinya menempatkan, ya. Tetapi ketika kita lihat ke nomor 2, lihat ini. The team has put up 20 points so far. Coba, tim tersebut sudah menaruh 20 angka sejauh ini. No. Artinya di sini adalah itu idiomatic meaning. Ketika sudah 20 poin, ada angka-angkanya di sini. Kalau kita terjemahkan menambah 20 poin. Jadi put up di sini artinya menambah. Ya. Jadi bukan menaruh atau meletakkan. Ya, meskipun kalau kita terjemahkan kata per kata sih sebenarnya cuman agak maknanya agak sedikit melenceng ya. Tim tersebut telah menempatkan ke atas 20 poin. Nah, orang Indonesia asli ketika mendengar kalimat itu agak aneh gitu. Ya, tidak natural, tidak alami kalimatnya. Jadi arti sebenarnya put up di sini adalah menambah 20 poin, menambah 20 angka. Oke. Nah, apalagi di nomor 3 ini jauh banget maknanya, ya. Karena dia sudah termasuk idiomatic meaning juga, tidak bisa menaruh ke atas, bukan. Artinya di sini adalah mendorong, ya, atau menghasut, ya. Mereka menghasutnya untuk melakukan lelucon tersebut. They put him up to playing prank. Nah, disinilah kita mengenal apa sih fungsi phrasal verb. Karena dalam kehidupan sehari-hari orang Inggris sendiri, phrasal verb ini seperti
colloquial, artinya bahasa sehari-hari, ya. Jadi kalau kita tidak menambah vocabulary kita mengenai phrasal verb, nanti ketika kita membaca teks dalam bahasa Inggris sering bingung nanti, ya. Oke, jadi ada namanya literal. Literal itu berarti ketika maknanya sama dengan makna agak sama, atau bisa kita tarik meaningnya, artinya dari kata dasarnya, itu namanya literal. Meskipun ada preposisi di sini, bukan hanya put aja. Tetapi ketika ini put up juga, tapi ini artinya idiomatic. Di kalimat kedua, the team has put up 20 points, artinya put up di sini menambahkan angka, ya, menambah 20 poin. Sedangkan di kalimat ketiga masih idiomatic meaning karena tidak bisa kita tarik artinya dari kata dasarnya, punya arti tersendiri atau tersembunyi di dalam dua kata put dan up. Artinya di sini adalah mereka menghasut atau mendorong-dorong, ya. Mereka mendorong-dorong dia untuk melakukan lelucon tersebut. They put him up to playing the prank. Oke, nah dari sini kita bisa ambil kesimpulannya adalah bahwasanya phrasal verb ini kata kerja dasar yang ditambah preposisi di depannya. Yang kedua, maknanya nanti ada yang literal, artinya ketika kita hubungkan dengan makna dasar, makna kata dasar tersebut sebelum ditambahkan dengan preposisi masih bisa maknanya dapat atau sama artinya. Tapi ketika artinya tidak, coba kita nomor 2, nomor 3 ya, mereka meletakkannya ke atas untuk bermain. Nah, gak masuk akal kalimatnya, ya, meaningnya, artinya. Oh, berarti ini namanya idiomatic. Oh, berarti kita perlu cari di kamus. Cara mencari di kamus nanti adalah cara mencari arti. Nanti kamu cari di kamus itu kata put, ya, kamu cari dulu kata put. Nanti di bawahnya ini banyak artinya. Terus nanti ada tanda seperti ini, guys. Ini kalau mencari di kamus Oxford atau yang lain, ada tanda seperti ini. Terus ini up. Terus nanti ada di tengahnya idm. Artinya arti yang setelah ini put ditambah dengan up, berarti arti yang di sini ini yang idiomatic ya. Gitu caranya ya. Cari dulu kata kerja dasarnya, terus cari preposisinya yang ada tanda seperti ini, cacing, ya. Terus ada kata up, berarti put up. Oh, di dalam kurung juga ada idiom, artinya arti tersebut idiomatic. Gitu caranya. Oke. Nah, jadi meskipun saya bilang tadi tidak mungkin kita hafal semua phrasal verb, artinya yang kita pergunakan sehari-hari saja. Oke. Lama-lama kita akan memahami nanti apa sih phrasal verb. Oke, yang kedua tadi adalah literal meaning atau idiomatic meaning. Yang ketiga yang tidak ketinggalan adalah kadang-kadang kata kerja dan objeknya memisahkan antara kata kerja dengan preposisinya. Ini namanya separable. Terpisah dia antara kata kerja dengan preposisinya. Ketika ada objek di tengah mereka, ada benda di tengah mereka. Contoh yang sering kita dengar adalah pick me up, jemput aku ya, bukan pick up me, pick me up. Jadi pick, objek, up. Jadi bukan pick up me, tapi pick me up. Tidak dihafal, tapi ala bisa karena biasa practice makes perfect. Ya. Oke, yang kedua ini disatukan, put up 20 points, juga put 20 points up. Ya, kalau kamu pun menemukan put 20 points up, itu sama aja artinya. And then ini juga dipisah, put him up. Ya, oke, put him up. Yang sering saya dengar adalah set me up, ya, memperangkap aku, gitu. Ya, oke. Jadi inilah contoh yang pertama. Nah, kita buatkan contoh sesuai dengan yang sering kita gunakan dalam sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Oke, perlu diingat phrasal verb adalah kata kerja yang di depannya itu diikuti oleh preposisi yang kebanyakan meaningnya atau artinya nanti akan jauh berbeda, ataupun ada yang sama artinya, namanya literal. Kalau yang jauh berbeda
itu artinya idiomatic ya. Oke, kita coba kata yang sering kita pergunakan, turn. Turn artinya apa? Kata dasarnya berbelok ya. Berbelok atau berputar ya. Oke. Pasti kalian sudah pernah mendengar kata turn off. Turn off. Artinya turn off itu adalah mematikan. Turn off ya. Mematikan. Biasanya ini untuk saklar listrik atau yang berhubungan dengan tombol-tombol hidup dan mati ya, turn off. Nah, kebalikan dari turn off adalah turn on. Ya, berarti ini menghidupkan. Ya. Ya, turn off the TV artinya mematikan TV, mematikan saluran listrik yang berhubungan dengan TV. Turn on ya, menghidupkan. Turn on the lights please artinya menghidupkan. Saklarnya dinaikkan untuk hidup biar terang. Turn on the lights. Turn off the lights artinya saklarnya diturunkan, artinya listriknya padam ya. Jadi mematikan, memadamkan, menghidupkan ya. Turn on, turn on. Turn back ya. Jadi lihat, ini kata kerja dasarnya adalah turn. Ketika ada preposisi di depannya artinya sudah banyak gitu ya. Hanya dengan satu kata dasar ketika ditambahkan dengan preposisi yang berbeda di depannya jadi banyak maknanya ya. Mematikan, menghidupkan. Turn back artinya kembali ya, atau berbalik arah. Berbalik arah kembali artinya kembali, turn back ya. Turn in. Nah, udah banyak banget guys. Ini sudah ada 4 ya. Turn in. Turn in itu bisa mengembalikan ya, atau melaporkan ya. Turn in ya. Please turn your assignment in ya, artinya mengembalikan tugasmu. Turn in your work artinya mengembalikan pekerjaanmu. Turn in ya. Oke. Nah, jadi itu namanya dari kata kerja dasar ketika ada ditambahkan preposisi yang berbeda di depan kata kerja dasar tersebut, jadi maknanya juga berbeda-beda. Oke. Ini yang kedua contohnya, turn. Sudah kamu lihat, turn off mematikan, turn on menghidupkan, turn back kembali, turn in mengembalikan. Oke. Kita buatkan contoh yang ketiga. Nah, kata put aja dulu tadi ya. Put artinya tadi apa? Menaruh atau meletakkan. Yang idiomatic dia nanti adalah put off. Put off artinya apa? Menunda. Oke. Put down artinya mematikan. Put the fire down. Ya, put down mematikan atau menurunkan ya. Put me down please, turunkan aku. Misalkan kamu di atas ini terus kamu bilang put me down, saya turunkan kamu ya. Put down. Nah, kalau ini menurunkan, ini literal ya, meletakkan ke bawah, ini masih bisa ditarik artinya. Tapi kalau put off, menunda, coba meletakkan keluar. Padahal kata arti sebenarnya itu adalah menunda. Nah, kalau tadi put down, ini put on. Nah, put on your jacket artinya memakai. Ya, memakai. Lihat di sini, dari kata kerja dasar put ketika di depannya off jadi put off artinya menunda. Dari kata kerja dasar put, preposisinya down, put down artinya menurunkan atau mematikan. Nah, kalau put ditambah on, preposisi on artinya memakai. Oke. Sudah? Kalau tadi put out,
put out ini artinya bisa mendirikan, bisa meletakkan yang seperti arti literal tadi. Ya, terus tadi ada bisa mendorong atau menghasut ya. Jadi tergantung konteks kalimatnya, guys. Oke, contoh yang pertama tadi sudah, kedua sudah, ketiga put. Oke. Nah, kita buat nanti 5 ya. Ke yang contoh keempat adalah kata kerja dasar run. Coba lihat kata kerja ini, kata kerja dasarnya adalah run. Run kata dasarnya artinya berlari. Oke, coba kita buatkan contoh yang menggunakan run into. Yang sering kita gunakan adalah run into. Ya, run into artinya ketemu tanpa sengaja ya, atau berpapasan. Kalau saya bilang seperti ini, kalimat saya, I ran into Agnes Monica at Kelapa Gading Mall last week. Saya ketemu atau saya berpapasan atau ketemu secara tidak langsung dengan Agnes Monica di Mall Kelapa Gading minggu lalu. I ran into Agnes Monica last week at Kelapa Gading Mall. Oke, berpapasan. Jadi kalau kita artikan arti literal agak berbeda nih. Berlari ke dalam untuk. Nah, artinya agak aneh ya. Arti sebenarnya adalah berpapasan. Itu namanya idiomatic ya.